Oke, tepat tanggal 1 Desember 2021 pada hari Rabu jam 10 pagi ini, Yamaha mengadakan virtual launching, yaitu Yamaha memperkenalkan produk baru mereka. Apakah produknya? Nih, kalian bisa lihat langsung. Mungkin buat kalian penggemar otomotif udah tahu lah ini motor apa. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah motor all new R15 Connected dan all new R15M Connected, atau yang biasa pada umumnya orang kenal tuh R15 versi 4. Di sini gue akan coba jelasin secara singkat aja kenapa motor ini worth it buat kalian beli. Terutama buat teman-teman yang lagi nyari motor sport 150cc, ini worth it banget buat dibeli. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu perkembangan otomotif bakal bilang kayak gini, gue udah tahu lah fiturnya apa aja. Oke, karena motor ini sebenarnya udah di launching duluan di India sana gitu loh. Tapi kalian harus tahu ada yang ngebedain antara yang di India sama yang di Indonesia. Apakah itu? Cek aja videonya, oke? Oke, beberapa hari yang lalu Yamaha tuh sudah posting beberapa postingan yang kayak teaser-teasernya gitu deh. Jadi tapi di teaser ini sebenarnya udah ada bocoran-bocoran halus lah sebenarnya kalau kalian yang paham nih, kalian yang ngeh ini motor apa nih yang bakal di launching. Tapi sebenarnya udah ketahuan sih. Jadi kayak pertama nih di postingan yang pertama. Di postingan pertama ini kalian bisa lihat nih, ini ada bocoran halusnya juga. Apakah itu bocoran halusnya? Nah, di sini kelihatan ada gambar bulat, terus ada cahayanya. Nah, ini tuh sebenarnya menyiratkan lampu proyektornya si Yamaha R15 versi 4 ini gitu loh. Oke, terus di postingan yang kedua. Nah, ini postingan kedua, ini juga ada bocorannya. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk kayak gini nih. Ini sebenarnya adalah kayak matanya lah, alisnya gitu dari si motor R15 versi 4 ini. Nah, yang ketiga ini lebih apa ya? Lebih kelihatan lagi sebenarnya sih. Nah, ini tuh sebenarnya garis dari fairingnya itu loh. Jadi di sini matanya, proyektor, dan ini mata alis yang tadi tuh. Jadi itu udah kelihatan banget sebenarnya sebelum launching ini udah ketahuan ini mah versi 4 yang mau keluar gitu. Oke, buat kalian yang mau ngeliat video lengkapnya dari virtual launching motor R15 versi 4 ini, kalian bisa langsung ke Instagramnya Yamaha Indonesia atau ke channel YouTube-nya aja langsung. Di situ akan kelihatan video lengkapnya kayak apa. Jadi kalian buka aja langsung. Oke, ini adalah video fullnya dari virtual launching R15 versi 4. Wih, ini keren banget ini. Sayangnya bukan gue yang ada di sini. Oke, jadi di sini ada di video ini adalah video saat Yamaha Endurance berlangsung di kelas 150cc. Kebetulan gue di sini ikut juga, dan kebetulan gue sebagai rider kedua. Nah, di sini tuh sebenarnya nih gambar teman-teman gue juga, gue udah kenal. Ini ada Babang Hafid nih, sama terus yang kedua itu ada Mas Sugi nih yang motornya biru kuning. Nah, sebenarnya ini ada lagi kelihatan nih, cuma kelihatan kakinya doang nih sedikit. Nah, ini teman gue satu tim gue yaitu Radit, dan kebetulan nih motor yang dipakai tuh sebenarnya motor gue. Oke, jadi ini cuma momen waktu itulah. Tapi keren juga di sini, sayangnya gue nggak kelihatan gitu karena gue rider kedua. Oke, jadi video virtual launching ini dibuka oleh Mr. Minoru Morimoto sebagai Presiden Director dan CEO dari PT Yamaha Indonesia. Oke, jadi apa sih yang bikin beda antara R15 versi 3 sama R15 versi 4 ini? Yang pertama adalah bodinya atau tampilannya dari R15 versi 4 ini. Secara keseluruhan bodinya itu berbeda sama R15 versi 3. Oke. Terus ada lagi beberapa fitur yang membedakan antara R15 versi 3 dan R15 versi 4. Yang pertama itu ada fitur Y Connect.
Terus yang kedua ada quick shifting, yang ketiga ada traction control, dan yang terakhir adanya penggunaan dual ABS. Oke, di sini gue akan bahas satu-satu, tapi secara singkat. Oke, yang pertama tampilan bodi dari R15 versi 4 ini sebenarnya kayak apa ya? Versi mininya dari Yamaha R7 yang baru keluar tuh beberapa bulan yang lalu lah. Jadi kalau gue bilang nih versi compactnya yang tadinya di R7 jadi 155 cc ya, jadinya ya R15 versi 4. Bisa kalian lihat di sini nih. Tuh, ini bisa terlihat paling miripnya itu ya di bagian mukanya nih. Jadi penggunaan lampu proyektor sama ada lampu alisnya di sini nih. Ini yang benar-benar sama persis sama di R15 versi 4. Mungkin untuk pelukukan bodinya kita lihat ada perbedaan karena kan dimensi mesinnya juga beda. Cuman secara keseluruhannya hampir mirip lah sama si R15 versi 4. Oke. Jadi kalau kalian ngarepin punya R7 tapi nggak kesampean, cuma bisa beli yang 155 cc, ya udah kalian beli aja versi 4 ini. Oke, selanjutnya adalah fitur Y-Connect. Apa itu Y-Connect? Jadi Y-Connect itu adalah fitur yang mengkoneksikan antara smartphone kalian dengan smartphone kalian dengan motor kalian. Begitupun sebaliknya, antara motor kalian terkoneksi dengan handphone kalian. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, misalkan dari motor kalian terkoneksi ke handphone, jadi info-info yang ada di motor kalian tuh akan terkoneksi ke handphone kalian. Jadi kalian bisa ngecek olinya seberapa gitu loh, maksud tuh kayaknya udah harus ganti oli nih, udah ada notifnya nih segala macam. Nah itu terdapat di fitur Y-Connect. Begitupun dari handphone ke motor, maksudnya gimana? Jadi misalkan ada notifikasi telepon, SMS itu akan kebaca di layar speedometer R15 versi 4 ini. Jadi ini memudahkan kalian saat riding biar nggak terlalu fokus sama handphone gitu loh. Jadi kalau udah ada notifnya, kalau memang itu urgent, menurut kalian urgent, kalian bisa berhenti cek handphone kalian gitu loh. Yang selanjutnya adalah fitur yang paling menurut gue suka banget ini. Ini adalah quick shifting. Apa itu quick shifting? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, quick shifting itu kayak semacam kalian ganti gigi, terutama nambahin gigi itu kalian nggak perlu pakai kopling. Jadi cukup kalian gas, terus kalian masukin gigi, itu aman banget. Jadi memang itu fiturnya gitu. Jadi kalian mempercepat lah, maksudnya ini akan mempercepat selain mesinnya yang udah oke banget nih. Ini mempercepat lagi akselerasi motor kalian ini. Kenapa? Karena kalian ganti gigi nggak perlu harus mencet kopling lagi, cukup kalian injek-injek aja gitu. Sebenarnya ini fitur ini kayak semacam quick shifting ini bisa aja sih di motor kalian yang nggak punya quick shifting tapi motor kopling manual, bisa kalian aplikasi kalau mau ganti gigi gitu, terutama nambah gigi nggak pakai kopling itu bisa. Cuman ala quick shifting lah kalau dibilang. Jadi kalau gue pribadi tuh ada beberapa temen gue malah yang di race dia pakainya kayak gitu. Jadi kalau mau ganti gigi tanpa kopling gitu kan, daripada capek-capek mencet kopling, dia cukup nurunin gas cepet gitu. Pas saat nurun itulah dia naikin gigi, dan itu kayak berasa kayak pakai quick shifting gitu, karena nggak perlu mencet kopling dan nggak ada hentakan yang nahan atau gimana, yang nggak ada. Tapi kalian harus tahu caranya juga gitu. Kayak jadi ini fitur quick shifting ini yang benar-benar sebenarnya kalau di gua pribadi ini yang worth it banget. Karena quick shifting ini setahu gua adanya hanya di motor-motor yang kelas-kelas ya mungkin motor-motor moge lah, itu udah ada sih beberapa yang moge pun nggak semuanya ya, ada beberapa moge yang memang harganya mahal itu pasti udah quick shifting. Dan yang terbaru di kelas 250 cc ini hanya ada di Honda CBR 250RR. Jadi di CBR 250RR itu dia juga udah pakai quick shifting. Oke. Jadi menurut gua ini fitur yang amat worth it banget, apalagi ada di kelas 150 cc. Oke, yang berikutnya adalah fitur traction control. Nah, traction control ini apa nih? Nah, ini sebenarnya berguna juga nih. Kalian biasanya kan ketemu jalan berpasir gitu kan ya. Nah, kalau saat kalian lewatin jalan berpasir itu kan kadang motor slip tuh. Nah, di sini traction control ini ngebantu teman-teman biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalkan jatuh karena slide gitu, maksudnya nge-slide karena ada jalan pasir. Ini ngebantu. Jadi saat motor sudah mulai nge-slide, itu kayak ada sensor yang ngirim perintah ke motornya tuh
jangan digas dulu gitu loh. Jadi kayak semacam ngeberhentiin gasnya. Ntar nanti pas saat momennya emang harusnya digas lagi, jadi dia otomatis lah kejadian itu mungkin sepersekian detik lah. Jadi akan lebih fitur ini sebenarnya lebih kepada keamanan kalian saat berkendara sebenarnya. Dan gue udah cobain traction control ini secara langsung sebenarnya waktu itu di kebetulan gue dapet pinjaman motor juga waktu itu, kebetulan teman gue sih yang minjem, terus gue sempet pakai Yamaha T-Max waktu itu. T-Max itu udah ada traction controlnya, jadi di situ gue menurut gue tuh ngebantu banget. Jadi gue yang tadinya gue udah ngeri kenapa-napa, ternyata gak kenapa-napa, aman banget. T-Max itu kan motornya berat ya, berat banget lah waktu itu. Udah gitu itu motor juga bukan motor pinjaman gitu, yang harganya juga T-Max tuh di atas ratusan juta gitu. Kalau kenapa-napa pun gue juga sebenarnya ngeri gitu. Jadi waktu itu gue lagi ngelewatin turunan dengan kecepatan normal pun sebenarnya nggak masalah. Cuman waktu itu posisinya adalah kemarinnya itu bekas hujan. Jadi ada pasir tuh numpuk pas di belokan itu kan, jadi jalanan itu turun terus langsung belok. Nah, itu ada pasirnya. Nah disitulah yang gue kaget tuh. Gue udah panik, ngeri nge-slide, ternyata motornya nggak nge-slide karena di situ ada traction control dan aman banget. Jadi itulah salah satu menurut gua traction control itu kenapa worth it juga ada di motor ini, dan itu bikin kalian berkendara tuh lebih aman banget. Nah yang terakhir ada fitur dual ABS. Nah dual ABS ini menurut gua pribadi ya, yang maksudnya gua berkecimpung banget di motor, ini antara penting nggak penting sebenarnya menurut gua. Penting itu adalah buat temen-temen yang sebenarnya pengendara yang biasa-biasa aja gitu loh. Ini tuh sebenarnya ngebantu banget. Jadi kayak pengereman itu kalian diatur oleh sistem sensor ya. Jadi kalian cukup nginjek tuasnya aja, nanti yang ngatur itu mau itu ngeremnya dalam banget atau dilepas dulu remnya atau gimana, itu semua dari fitur dual ABS ini. Jadi benar-benar balik lagi, fitur ini adalah untuk keamanan si pengendaranya juga. Jadi kalian mungkin yang bukan rider banget lah gitu, bukan pembalap, bukan apa, tapi ini bikin kalian aman gitu. Cuman mungkin menurut gua atau teman-teman yang lain yang suka doyan balap atau gimana, ya mungkin ini fitur ini akan sedikit tidak terlalu penting sih, karena biasanya dari teman-teman yang biasa tuh main motor itu, apalagi yang udah main di race, mereka mungkin lebih suka, kebanyakan sih ya menurut gua ya, ini pun menurut gua kebanyakan itu sukanya yang manual. Jadi mereka bisa ngontrol antara rem depan dan belakang itu semau mereka gitu loh, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat di track tersebut gitu loh. Jadi mau rem depannya seberapa kenceng, rem belakangnya seberapa kenceng, itu mereka yang ngatur sendiri. Soalnya terkadang juga malah kadang-kadang yang sepengalaman gue ngeliat teman-teman gue yang lain dan gue rasain saat di balapan itu, kebanyakan mereka makainya malah kebanyakan nih rem depan. Jadi rem belakang itu kayak cuma buat ya ala-ala aja lah, yang penting ada rem belakang gitu. Dan bukan nggak dipakai, ada dipakai, tapi momen yang untuk memakai rem belakang itu sedikit gitu loh kalau untuk di race. Kebanyakan pakainya rem depan sebenarnya. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di motor R15 versi 4 ini. Jadi kalian bisa tahu fiturnya apa aja, kenapa worth it gitu loh. Oh iya, dan ini adalah perbedaan antara all new R15 connected dengan all new R15M connected ABS. Apa aja sih bedanya? Nah, di sini kalian bisa lihat nih perbedaan-perbedaannya. Jadi antara yang R15M dan R15 biasa, R15 versi 4 biasa, itu ada perbedaan nih. Nah, ini komparasinya nih antara R15M sama yang R15 versi 4 biasa. Apa aja sih perbedaannya antara keduanya gitu. Nah, ini bisa kalian lihat. Oke, dari sini kita lihat dari perbedaan harganya dulu. Jadi antara yang R15M itu harganya 43,5 juta, dan R15 yang connected biasa itu 38,9 juta. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini bahasa gini loh. Jadi yang R15 connected ini tuh yang R15 versi 4 biasa lah. Nah, yang R15M ini yang R15 versi 4 yang udah komplit, paket komplitnya lah, makanya juga lebih mahal, dan fiturnya juga ya ini kalian bisa lihat nih, checklist semua gitu. Cara performa mesin semua sama. Nah, cuman yang ngebedain itu tadi di R15 connected yang biasa ini nggak ada quick shifternya. Jadi kalau kalian mau punya quick shifter ya beli yang R15M. Oke, lanjut lagi. Nah, air control itu mungkin yang tadi ada kayak traction control segala macam lah.
Nah, di sini nih kalian bisa lihat. Jadi yang ngebedain yang nggak ada antara R15 connected dan R15 versi R15M itu, yang bedain itu adalah dual channel ABS-nya. Jadi di R15M itu ada, tapi di R15 yang biasa nggak ada. Terus traction controlnya juga sama. Traction controlnya itu di R15M ada, R15 biasa nggak ada. Terus big bike engine switch off, ini cuma switch off-nya aja sih sebenarnya. Jadi kayak switch off-nya itu kayak yang kalau R15M tuh kayak moge-mogenya Yamaha, cuma kalau yang R15 connected yang masih yang biasa lah. Nah, ini dia. Ini menurut gue yang fitur, bukan fitur sih, ini lebih kepada warna sih ya. Jadi pilihan warna apa aja nih yang ada di R15 versi 4 versi Indonesia. Jadi di sebelah kiri ini, ini yang warna-warna di R15M, dan yang sebelah kanan itu yang warna-warna untuk R15 biasa. Mungkin kalau yang R15 biasa itu warna ya biasa pada umumnya lah. Di sini ada yang icon blue sama text black gitu. Nah, yang menurut gue yang paling luar biasa itu memang yang R15M. Memang yang namanya paket komplit pasti yang ya masa iya sih warnanya juga standar-standar aja, enggak gitu. Jadi untuk yang di India itu R15M itu mungkin yang icon performance ini nih. Oke. Nah, ini nih yang The Racing Blood of Yamaha ini. Gue nggak tahu ya di India tuh ada apa enggak, tapi tadi gue udah searching warna ini kayaknya belum ada di India juga, tapi gue nggak tahu juga ya. Nah, ini ada sekarang di Indonesia. Pilihan warna ini kayaknya edisi spesial banget nih. Ini pun gue kalau ada duit pengen beli nih, gue lebih baik beli yang ini nih. Walaupun sebenarnya gue suka warna biru ya, tapi nggak ada masalah kalau punya kayak gini. Ini special edition banget. Jadi ini adalah yang ngebedain, menurut gue ini yang ngebedain antara R15 versi 4 India dengan R15 4 versi Indonesia. Jadi di Indonesia kalian akan dapat pilihan warna yang ini. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di R15 versi 4 ini. Dan perbedaannya antara R15 versi 3 dan R15 versi 4 itu apa? Nah, itu tadilah yang udah gue jelasin. Nah, gue sebenarnya pribadi penasaran banget sebenarnya, karena banyak fiturnya ini nih. Fitur-fitur ini yang buat gue penasaran, pengen nyobain langsung sebenarnya. Terutama quick shifting sama traction controlnya. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan gue bisa nyobain, gue share lagi lah enaknya seperti apa nih R15M dan all new R15 connected ini. Oke, sekian itu aja dari gua. Ciao.